mau mempertanyakan dana pen 250 M bunga 70 kurang lebih 70 miliar. Saya tetap tidak setuju. Dan barusan saya sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda. Tapi apa hasilnya? Tidak ada. Tidak mau tanda tangan. Ini berarti takut untuk bertanggung jawab dengan alasan bermacam-macam. Bahwa pertanggungjawaban bukan ke saya, tapi ke Menteri Keuangan katanya, dan juga ke SMI. Jadi saya pakai gini katanya melanggar aturan. Terus kalau hutang tanpa musyawarah ke DPR, apakah tidak melanggar aturan? Tanpa musyawarah kepada masyarakat, apakah tidak melanggar aturan atau etika? Jadi intinya barusan Bupati tidak mau tanda tangan nih, tidak mau tanda tangan. Terus dengan alasan ada rapat, ada tamu. Saya terus terang kurang puas Ji Mamat. Saya akan jadwal lagi, saya akan datang lagi sini. Kalau tidak mau tanda tangan, masyarakat ini kan takut, khawatir, sama-sama ada. Takut apa? Takut tidak dilunasi dengan Pak Karna. Takut tidak dibayar hutang itu. Bukan uang kecil. Jadi masyarakat sekarang kecewa. Yang demo kemarin ratusan massa, bahkan ribuan. Hasilnya nih, Pak Karna tidak mau tanda tangan. Saudara. Tidak mau tanda tangan. Saya kecewa. Nunggu saya ini 3 bulan. Pak Sekda pun seperti itu juga. Ketika ada Pak Karna, diam juga. Ayo, kita ini demi rakyat, saya tidak akan menyerah. Saya ini. Tidak ditandatangani, dikembalikan sama saya. Saya dengan masyarakat Situbondo kecewa. Kecewa berat saya. Siap saya untuk membantu, untuk melayani. Barusan hanya sebentar. Tidak ada lagi ada acara. Dengan alasan apa saya tidak tahu. Kecewa saya ini. Kecewa berat saya. Saya akan datang lagi ke sini dan akan mengadakan demonstrasi saya. Demi rakyat Ji Mamat tak akan takut. Lalaki Ji Mamat. Demi rakyat. Jihad saya. Saya akan berjuang demi rakyat. Untuk membela rakyat. Kalau perlu Pak Karna adakan diskusi atau debat terbuka di alun-alun bersama Ji Mamat, saya tantang. Pak Karna dengan anak buahnya, ayo debat terbuka di alun-alun. Biar tahu masyarakat. Bersama saya nanti dengan masyarakat. Sudah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional bersama saya Talitha Diva, dan sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bapak Haji Muhammad, jauh-jauh datang dari Situbondo. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin ingin menyapa pemirsa NTV yang ada di rumah terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas semua pelayanan kepada saya pribadi. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada direktur. Baik, luar biasa sekali. Jadi Bapak Muhammad ini merupakan seorang tokoh masyarakat yang ada di Situbondo, begitu ya Bapak? Dan dikenal sebagai Raja Demo. Dan di sini kita pemirsa akan membahas terkait tokoh masyarakat pertanyakan pinjaman dana PEN Pemkab Situbondo. Luar biasa, kita bakal membahas terkait Kabupaten Situbondo seputaran itu ya Bapak ya? Iya, dana PEN. Dan sebelum kita menuju ke topik yang lebih dalam terlebih dahulu, saya akan menanyakan terkait profil dari Bapak Haji Muhammad ini terlebih dahulu ya. Kita tahu sendiri bahwa Bapak ini dikenal sebagai King of Fighter. Nah, boleh diceritakan Bapak ini sebagai apa di Kabupaten Situbondo? Saya tidak pernah merasa punya julukan King of Fighter, si Raja Demo. Tidak pernah saya. Saya hanyalah seorang petani biasa. Seorang haji putra desa. Jadi julukan itu datang dari masyarakat sendiri? Dari masyarakat, mungkin dari teman-teman beres, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya tidak merasa. Jadi Bapak ini di Situbondo itu kegemarannya apa nih? Jadi saya dengar-dengar kan Raja Demo nih. Jadi Bapak ini apakah melakukan demo setiap hari atau bagaimana? Tidak tiap hari. Saya gitu. tiap hari itu ke sawah. Lalu? Cuma kalau ada informasi terkait masalah hak-hak rakyat atau hak masyarakat, iya, yang harus saya bela, pasti saya bela. Jadi Bapak ini Misalkan, pendemo begitu ya?
seorang petani bupati. dan juga pendemo begitu. Ya tidak apa-apa, dibilang pendemo oke, dibilang pembela rakyat oke, terserah mereka semua, terserah masyarakat. Yang penting kalau kepentingan masyarakat saya harus di garis depan. Saya tidak pernah takut. Saya takut hanya kepada Allah. Iya. Kalau dulu iya saya sering demo ke Jakarta dulu. Kurang lebih berapa tahun lah ke Surabaya gitu. Sering menjadi korlap lah. Sering menjadi ketua dulu. Gitu. Jadi awal mula Bapak tertarik menjadi pendemo ini sebenarnya karena apa Bapak? Tidak tertarik saya. Saya terketuk dari hati yang paling dalam ini. Kalau sekiranya, maaf ya, ini ada pejabat yang sekiranya ini merugikan rakyat, pasti saya demo, siapapun orangnya. Baik itu bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Saya nggak akan pernah mundur. Seperti itu. Jadi memang Bapak melakukan demo ini bukan karena atas alasan apapun, alasan tertentu begitu ya Bapak? Jadi Tidak, memang karena tidak. Bapak ingin demo, ingin Iya, menyuarakan suara masyarakat begitu? Suara masyarakat, suara rakyat gitu. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Iya. ini ingin mewakili suara dari masyarakat Kabupaten Situbondo begitu. Situbondo Apakah hanya Kabupaten khususnya. Situbondo? Enggak. Iya. Ya, kalau bermanfaat bagi kabupaten lain, ya alhamdulillah seperti itu. Gitu. Iya. Jadi awal mulanya sejak kira-kira dari Bapak usia berapa ini? Lupa saya. Ini udah lama sekali enggak gitu. keliru, usia 25-an kurang lebih. Memang sering saya dulu demo gitu. Iya. Luar biasa. Jadi Bapak ini memang gemar sekali demo begitu ya Bapak. Sampai-sampai mendapat julukan Raja Demo Situbondo begitu. Iya. Karena memang jam terbang untuk mendemo, melakukan demonstrasi di depan masyarakat, di depan pemerintahan itu sangat banyak sekali ya Bapak. Iya. Lalu akhir-akhir ini kasus apa yang Bapak demo di pemerintah Kabupaten Situbondo? Yang saya demo ini kasusnya itu dana pen. Gitu. Dana pinjaman? Bupati pinjam ke keuangan senilai 250 miliar dengan suku bunga kurang lebih 70 miliar. Nah, ini masyarakat atau rakyat Situbondo ini tidak setuju. Dari dulu, dari bupati pertama sampai bupati Dadang ini belum pernah pinjam uang. Jadi bangun apa aslinya sudah dana yang dari pusat itu sudah dilaksanakan. Begitu. Sekarang dengan bupati yang baru, namanya itu Bupati Karna, Pak Karna. Ini moro-moro mau hutang tanpa musyawarah sama DPR itu, gitu. Langsung mengajukan ke pusat, ke Jakarta. Tapi mungkin kita akan bahas lebih lanjut terlebih dahulu nanti ya Bapak. Iya. Sekarang mungkin kita akan membicarakan terkait pengalaman Bapak. Nah sekarang kan Bapak sedang memperjuangkan pinjaman dana pen yang ada di pemerintah Kabupaten Situbondo. Iya. Nah lalu dahulu apa nih aksi demo yang Bapak ingat sekali begitu, yang sangat memorable, istilahnya sangat Bapak ingat lah, ada sejarahnya tertentu begitu? Yang ada kesan tertentu? demo saya sering, Iya. saya bisa dihitung dengan jari. Cuma yang paling terkesan dulu ketika demo Kasdagid dulu. Kasdagid saya demo besar-besaran. Ya, melawan pemerintah iya, Situbondo juga? Iya, daerah Situbondo juga. Gitu. Terus setelah itu saya itu kena kasus karena saya itu membawa senjata tajam waktu itu dulu. Itu Bapak apakah terkesan. memang tidak tahu apa bagaimana? Ya tidak tahu ya tidak tahu. Cuma ada selentingan bahwa nanti ini Pak Haji akan ada demo tandingan yang lebih besar dari demonya Pak Haji. Oke, nggak apa-apa gitu saya. Namanya saya laki-laki kan harus siap-siap gitu kan. Saya tidak mau mundur, itu haram hukumnya. Kalau membela rakyat tidak boleh mundur, siapapun aktivisnya tidak boleh mundur. Gitu. Jadi saya terus maju. Akhirnya saya kena itu pelanggaran sajam itu. Akhirnya saya mondok alias dihukum saya. Masuk penjara saya 2 bulan. Lalu Saking senangnya saya. setelah itu apa yang Bapak lakukan? Ya biasa, setelah saya keluar dari penjara ya. Terus saya bersama kiai saya yang tidak perlu saya sebutkan, saya menutup jalan. Jadi saya masuk penjara, bukan saya ciut, bukan saya dondak. Justru saya tambah berani. Saya tambah berani untuk membela rakyat. Saya nutup jalan. Kurang lebih 2 hari 2 malam waktu itu. Saya tidur di tengah jalan. Bersama sendirian kiai dan begitu? bersama masa. Itu, bersama masa, bersama kiai, juga teman-teman saya. Akhirnya kasus tersebut itu langsung ditangani dengan KPK. KPK turun ke Situbondo, seperti itu. Jadi Bapak bertemu langsung dengan pihak KPK begitu? Langsung KPK itu oke siap, tidak nyampe 1 bulan saya proses.
Alhamdulillah, KPK sangat membantu kepada kita. KPK itu pro rakyat, seperti itu. Jadi apa? Itu yang paling berkesan. Jadi ending dari kasus demonstrasi itu bagaimana Bapak? Apakah lalu Bapak merayakan kemenangan atau pihak pemerintah yang merayakan kemenangan gitu? Kalau saya cukup alhamdulillah sudah. Ini sudah dibela dengan Allah, yang bersangkutan sudah masuk urusan KPK, ya sudah selesai. Itu kebanggaan sama saya. Begitu. Jadi yang penting sudah didengar dan ditampung Didengar, aspirasinya ditampung, begitu ya sudah, dengan instansi resmi. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Lalu Bapak, saya akan bertanya lebih lanjut ya terkait kenapa Bapak akhirnya memilih jalan menjadi seorang pendemo begitu. Kita kan tahu sendiri untuk membela rakyat itu sebenarnya kita mempunyai dua opsi Bapak, antara kita menjadi oposisi pemerintah atau kita menjadi bagian dari pemerintah begitu. Lalu kenapa Bapak terus-menerus memilih bagian dari oposisi pemerintah begitu? Apakah Bapak tidak pernah terpikir untuk tergabung langsung dengan pemerintahnya, membela rakyat, menjadi seorang pemerintah begitu? Apakah Bapak tidak terpikir ke arah situ? Jujur saja, saya dulu punya niatan untuk menjadi DPR. Begitu. Tapi tak pikir-pikir lagi, kurang serak hati saya, gak enak. Nah, lebih baik saya menjadi orang biasa, tapi hati saya ini akan selalu membela rakyat semampu saya. Seperti itu. Yang penting Takut dari saya niatnya jadi DPR, sudah baik gitu iya, ya? Saya jadi DPR, ya kalau saya benar-benar mengemban amanah rakyat, maaf aja, DPR ini ada yang hanya duduk di kursi. Banyak itu. Hanya duduk di kursi, diam-diam tidak membela rakyat. Atau hanya memenuhi kuota partai begitu ya? Betul, seperti itu. Ada juga DPR yang memang benar-benar membela rakyat. Seperti itu. Jadi saya memilih diamlah. Lebih baik saya itu kerja di sawah, itu menjadi rakyat biasa. Cuma jangan disakiti rakyat, hak-haknya itu jangan dirampas. Saya di depan, bismillahirrahmanirrahim, saya maju. Dari dulu saya memang kayak gitu. Itu karakter saya. Jadi Bapak memang ingin membela nama rakyat, tapi tetap menjadi bagian dari seorang rakyat begitu. Iya, tetap menjadi seorang rakyat. Luar biasa sekali. Iya, jadi memang gitu. Bapak memilih untuk tidak tergabung dalam wakil rakyat seperti kursi pemerintahan, DPR dan lain sebagainya. Lalu apakah Bapak pernah terpikir untuk tergabung dalam partai atau Bapak pernah tergabung dalam suatu partai sebelumnya? Pernah dulu saya menjadi ketua partai. Tapi dulu tahun berapa lupa saya. Dan pernah membawa kepentingan partai saat demonstrasi? Tidak. Begitu. Partai tidak saya bawa ke demo, tidak partai ya partai, politik ya politik, seperti itu. Demo ya demo, gitu. Jadi Bapak memang benar-benar melakukan demo atas dasar keinginan sendiri begitu Iya, ya Bapak? dari hati memang. Tidak ada alasan tertentu, alasan khusus dan lainnya? Tidak ada. Jadi luar biasa sekali pemirsa, kita tahu bahwa Bapak Haji Muhammad ini memang seorang pendemo yang memang niatnya karena ingin membela suara rakyat begitu. Membela Karena suara memang rakyat. ingin menyuarakan suara hati rakyat begitu. Lalu dulu apakah Bapak pernah mendapatkan ancaman tertentu yang secara sifatnya pribadi begitu Bapak dari pihak Kalau pemerintah? ancaman yang namanya pendemo atau aktivis atau apalah, itu sudah biasa. Saya dapat telepon diancam, itu biasa. Lalu Telepon-telepon ya itu dari orang-orang yang tidak jelas. cara menanggapinya, cara mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana Bapak? Ya misalkan kayak kemarin saya pernah gitu. Cuma bahasanya itu campur bahasa Madura kemarin. Bahasanya gini, ji gitu. Ji, beunarnya cemacem gitu. Beunarnya jangan jadi sok pahlawan gitu kan. Kamu tuh Ji, jangan jadi sok pahlawan, jangan gitu. Kamu itu kalau memang gentle, ayo sekarang temui jam 1 malam. Seperti itu sama saya. Loh, saya membela rakyat, saya karena Allah. Kalau kamu nantang saya secara pribadi, oke, di mana kamu? Tak gitu kan sama saya. Akhirnya itu bilang gini, saya sekarang ada di jalan ini, oke, saya datangi. Gitu, saya datangi. Ternyata setelah nyampe lokasi tersebut, saya telepon, gitu. Kamu ada di mana? Ayo, kamu dari tadi nantang gitu, tak gitu kan. Akhirnya tidak ada orangnya, berarti pengecut. Sampai 2 kali saya ditantang. Seperti itu. Saya nggak akan mundur kalau demi rakyat. Saya jihad demi rakyat, tidak apa-apa, dah. Gitu. Tapi apakah Bapak tidak pernah mengalami pengalaman yang memang benar-benar berdampak negatif gitu ke Bapak? Ya nggak usah cerita lah. Ini sudah risiko saya. Jadi berarti pernah, artinya memang risiko pernah. saya. Yang penting saya selamat.
Baik, Iya. berarti pernah. Jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Iya, Bapak iya. terkait hal-hal yang memang ini suka duka menjadi seorang pendemo yang mewakili suara rakyat begitu. Iya. Jadi pemirsa Dialog NTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi dalam program acara Dialog Nasional dan masih bersama saya Talita, dan di sini saya masih bersama Bapak Haji Muhammad yang datang jauh-jauh dari Situbondo ya. Kita masih ngobrol bersama Raja Demo Situbondo, istilahnya begitu ya Bapak julukannya. Benar. Baik, kita akan membahas lebih lanjut terkait hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, ini kan Bapak datang dari Situbondo. Otomatis Bapak ini menjadi seorang pendemo Situbondo, berarti Bapak sudah mengenal terkait bagaimana sistem pemerintahan Kabupaten Situbondo dan lain sebagainya, begitu ya Bapak. Jadi menurut Bapak Haji Muhammad sendiri, apakah sistem pemerintah Situbondo itu sudah benar dan sesuai begitu? Kalau menurut saya ya sesuai. Cuma ada sedikit lah kurang sempurna kan wajar seperti itu. Sesuai itu apakah sudah membela rakyat? Sudah menguntungkan Kalau rakyat? membela, saya terus terang tidak begitu tahu karena saya tidak merasa pernah dibela. Oh, begitu. Iya, saya tidak pernah merasa dibela dengan bupati. Jadi saya tidak tahu gitu kan. Yang saya tahu itu dana pen, moro-moro mau hutang tanpa musyawarah sama rakyat, tanpa musyawarah sama DPR, karena itu wakil rakyat, moro-moro dia itu Bupati Situbondo yang bernama Kana datang ke Jakarta. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan tadi Iya, ya, seperti kasusnya. itu. Baik. Lalu? Jadi paling tidak kan kayak dia itu kan musyawarah dulu. Karena hutang ini hutang mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan masyarakat. Baik, jadi sebenarnya dana pen ini apa sih Bapak? Gitu. Dana pen ini untuk pembangunan memang. Memang dana pembangunan. Pembangunan Sudah untuk disediakan oleh pemerintah pusat Iya, atau bagaimana? pemerintah. Cuma itu sistemnya hutang, bukan bantuan murni. Kecuali dari pemerintah, misalkan dari pemerintah Jakarta turun dana, misalkan 50 M, ya enggak apa-apa, masyarakat akan diam karena bantuan murni. Sedangkan ini bantuan berbunga, ada bunganya. Baik, Dan jadi itu pun cukup tinggi bunganya. kisarannya Hutangnya berapa itu itu, juga Bapak? tinggi, 250 M ini besar, gitu. Sedangkan masa jabatan luar biasa sekali ya, itu Ha-ha. jumlahnya yang sangat banyak iya, sekali. pemirsa. 250 M, iya. Ya, lalu Ha-ha. untuk bunganya sendiri berapa Bapak? Kurang lebih 70. Berarti kan memang 70 M. nantinya itu akan berimbas pada warga Situbondo kepada sendiri warga ya? Situbondo. Begitu, dan Seperti itu. jadi dana pen ini pemirsa sebenarnya kependekan dari dana pemulihan ekonomi nasional begitu ya. Iya, iya. Jadi memang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, tetapi kita boleh memilih untuk mengambil atau tidak. Atau gitu tidak ya. gitu. Tetapi Jadi saat tidak ini- diwajibkan, tidak semua kabupaten itu langsung mengajukan pinjaman, tidak. Dan apakah jumlahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang meminta sekian jumlah uangnya begitu? Saya kurang begitu paham masalah itu. Cuma tahunya Bupati Situbondo mengajukan pinjaman senilai 250. Nah, sehingga masyarakat itu resah. Karena dari dulu tidak pernah punya hutang. Baru Bupati Kana sekarang. Namanya Pak Kana itu. Sudah berjalan satu Iya, periode ya iya. Bapak ya? Langsung Luar mau hutang. Ya biasa. kecewa masyarakat. Iya. Kecewa berat, bukan hanya kecewa itu. Nah, Kenapa lalu saya itu- sudah iya. terketuk, oh saya harus datang ke Bupati. Kenapa lalu itu menjadi masalah untuk masyarakat Situbondo Ya karena sendiri? hutang. Namanya hutang ini kan beban. Begitu. Iya, namanya hutang. Apalagi berbunga. Kecuali bantuan murni, nggak apa-apa. Saya biarkan aja itu untuk pembangunan. Tapi kalau hutang, sedangkan masa jabatan Pak Karna ini tahun 2022 Sudah apa? selesai. Sudah selesai. Selesainya tahun 2024. Insya Allah tahun 2024. Sedangkan pinjaman berakhir ini
tahun 2026. Maka ada 2 tahun ini, sisa 2 tahun. Nah, berarti ini yang harus bertanggung jawab ini bupati yang baru. Oh begitu. Bupati yang baru pasti seperti itu. Artinya, dan rakyat atau masyarakat Situbondo. Artinya Bupati Situbondo sekarang itu nantinya akan memberikan beban kerja baru untuk pemerintah yang selanjutnya begitu ya Pak? Iya. Oh, jadi memang itu akan menjadi permasalahan baru di Permasalahan pemerintahan baru Kabupaten nanti, iya. Situbondo itu sendiri. Iya. Jadi itu yang dipermasalahkan masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Situbondo itu Iya, sendiri. Lalu sebenarnya dana PEN ini nantinya akan disalurkan sebagai apa sih Bapak? Ya, Akan kayak digunakan jalan seperti itu apa nanti, begitu? pembangunan jalan dan lain sebagainya. Saya kurang begitu paham, itu urusan pemerintah daerah. Yang jelas saya itu dengan masyarakat sudah tidak setuju. Bahkan saya pernah demo ini, pernah demo ke Pemda ini. Ini yang saya bawa. Demo atas apa itu Bapak? Atas nama masyarakat, dengan masyarakat saya, dengan masyarakat. Saya ini bawa surat pertanggungjawaban ini. Boleh mungkin ditunjukkan ke Iya, kamera iya. biar pemirsa di rumah juga bisa melihat. Ini Baik. surat pertanggungjawaban Dana ini PEN 250 dana PEN yang miliar. 250. Ini saya datang ke Pemda demo. Ternyata Pak Karna itu tidak ada, menghindar. Menghindar tidak ada. Jadi saya biar tahu ya, biar jelas, saya pertama kali datang ke sana nggak ditemui. Kedua tidak ditemui. Sampai ketiga saya itu membawa masyarakat, Pak Karna juga menghindar. Ini. Tidak mau tanda tangan, artinya tidak mau bertanggung jawab Pak Karna. Kalau sudah kayak gini tidak mau tanda tangan atau tidak mau bertanggung jawab, masyarakat itu tambah was-was. Takutnya Tambah nggak nantinya nanti. Takut nantinya Bupati setelah ini lari dari tanggung jawab gitu ya. betul, takut lari dari tanggung jawab. Tapi kalau tanda tangan, kalau dia memang gentle Karna, paling tidak kan tanda tangan. Istilahnya untuk sebuah kepastian bagi Betul. masyarakat itu sendiri ya, biar Artinya, masyarakat tidak khawatir betul. nantinya gitu. Artinya laki-laki ini ya, laki-laki, apalagi seorang bupati, ya untuk rakyat, demi rakyat sesuai dengan janjinya, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Sedangkan Pak Karna ini cuma mengajukan ke pemerintah pusat. Nah, sekarang ini cair kurang lebih 62 M. Jadi masih ada sisa dari Masih ada 250 sisa. dikurangi 62 itu ya betul, Bapak ya. iya. Terus saya bilang, termasuk gubernur harus juga berpartisipasi, memonitor, juga Menteri Keuangan. Menteri Keuangan jangan sembarangan untuk mencairkan dana. Lihat dulu apa kepentingan Pak Karna pribadi atau Bupati Situbondo atau memang benar-benar kepentingan rakyat. Kalau berbicara kepentingan rakyat, rakyat tidak mau. Baik. Jangan dipaksakan, bahkan rakyat itu menyuarakan kembalikan dana itu. Seperti itu. Lalu yang sudah turun dari 62 miliar itu apakah sudah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri? Dari 62 miliar ya Pak sejauh ini yang sudah cair itu apakah sudah saya ada? kurang begitu Pak, informasinya masih belum. 62 ya, yang baru ini ya, yang baru cair ya? Betul, belum. Karena apa? Dana PEN ini sekarang sudah bermasalah. Oh, begitu. Di kantor dinas lingkungan hidup di DLH. Bahkan sekarang sudah dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Situbondo. Apa yang menjadi masalah dari Dinas Lingkungan Hidup itu, Bapak? Ya mungkin kesalahan dari administrasi atau bagaimana saya kurang begitu paham seperti itu. Sudah diproses di Kejaksaan Situbondo. Oh, jadi alurnya itu Bapak Bupati Karna ini mengajukan pinjaman dana PEN ini Iya. dari pemerintah pusat tetapi Iya. melalui dinas-dinas tertentu di Kabupaten Situbondo begitu Bapak? Iya jelas seperti itu kan. Jadi tidak atas nama pemerintahan daerah begitu? Atas nama pemerintah daerah, cuma cara pemakaiannya kan lewat dinas-dinas gitu. Iya, lalu Itu pun dilelang. baik, untuk bagian Dewan Perwakilan Rakyat apakah mengetahui terkait hal ini atau bagaimana? Nah, ini kemarin waktu pengajuan ke pusat, ini teman-teman DPR tidak tahu. Oh, jadi tahu. artinya DPRD tidak berjalan seiringan Betul, dengan Bupati iya, Kabupaten Situbondo. memang tidak gitu? seiring. Buktinya ini di sini ya, DPR saya suruh tanda tangan, tidak ada yang mau juga. Karena merasa tidak tahu menahu terkait Betul, pinjaman dana PEN ini masyarakat tadi, tidak begitu. mau, DPR sebagai wakil rakyat juga tidak mau. Ini mau dipaksakan dengan Karna, kan nggak bisa. Artinya tidak ada yang mau bertanggung jawab atas Betul. dana PEN ini ya Bapak? Saya bilang, kalau Karna tidak mau tanggung jawab, silakan dikembalikan. Kecuali Bupati Karna itu pinjam secara pribadi atau keluarga, ya silakan monggo. Tapi kalau kepentingan rakyat, ojo, jangan. Iya. Jadi tidak iya, mencampuri dengan jangan, urusan iya. rakyat begitu ya Bapak?
Baik, artinya ini sudah ada banyak sekali pokok permasalahan yang sudah kita Iya. dapat dari kasus pinjaman PEN ini. Yang Pinjaman pertama, PEN. karena memang itu tidak langsung atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo begitu ya? Tanpa musyawarah. tanpa Sama musyawarah wakil dengan- bupatinya pun tanpa musyawarah. Oh, jadi wakil bupatinya juga tidak Iya. tahu menau terkait hal ini? Tidak tahu menau. Ketika saya ke sana ke rumah wakil bupati, saya ke sana, Bu Abu bagaimana terkait masalah PEN? Saya tidak tahu Pak Haji. Saya tidak pernah diajak musyawarah. Ini namanya kan egois. Iya, artinya tidak ada asas keterbukaan ya. Betul. Dari tidak pemerintah, transparan. dari Padahal- Bapak Ah, Bupati Kabupaten Padahal Situbondo janjinya sendiri. dulu, saya kalau ada apa-apa mau membantu rakyat, mau menolong rakyat, mau ya, kan seperti itu. Janjinya sudah luar biasa, sudah tinggi. Tapi setelah jadi ya kayak gini, tanpa musyawarah berangkat ke Jakarta. Tidak boleh. Seperti itu. Tetap saya dengan masyarakat akan mengawal kasus dana PEN ini. Apakah nantinya bisa dijadikan kepentingan pribadi ya Bapak dari Bapak Bupatinya Kurang sendiri? paham, kalau kepentingan pribadi begitu. saya kurang paham. Saya membaca secara umum bahwa dana PEN ini sangat membebani rakyat. Seperti itu. Lalu Bapak sendiri untuk memperjuangkan dan melakukan demonstrasi terkait pinjaman dana PEN ini, apakah Bapak memiliki kepentingan pribadi? Tidak atau punya bagaimana? kepentingan pribadi. Jadi memang Wong ini sudah capek. benar-benar Saya demo-demo, capek memperjuangkan sebenarnya. masyarakat Iya. begitu. Karena demi rakyat, capek hilang. Jadi 1000 kekuatan itu datang ke saya. Ya buktinya tukang becak mendukung saya, petani mendukung saya, para kiai mendukung saya. Karena nggak ada yang mendukung. Ya paling yang mendukung karena ya orang-orangnya. Kan seperti itu. Ini fakta yang berbicara. Kalau mau dilanjut ini kan egois namanya kan. Kalau rakyat biasa kayak saya, egois itu nggak apa-apa. Karena tidak melibatkan rakyat. Tidak ada dana, tidak ada duit. Ini urusan duit. Jadi meskipun Jangan rugi juga macam-macam. tidak Iya. ada ruginya ya Bapak. Iya. Untung juga tidak ada untungnya. Jadi Tidak ada ya untungnya ke memang- saya. Cuma itu kepuasan saya tersendiri gitu. Iya, memang. Kalau saya bisa membela rakyat. Seperti Baik. itu. Alhamdulillah saya. Baik, jadi banyak sekali yang akan kita obrolkan terkait ini ya, terkait pinjaman dana PEN yang sekarang sedang memanas di Kabupaten Situbondo sendiri. Iya. Baik, Kalau nantinya- berbicara saya, Baik, kita akan tunda terlebih dahulu Oke Bapak, dah, karena sip. kita akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa Dialog NTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Thalita Diva, dan sekarang saya sudah masih ditemani oleh Bapak Haji Muhammad di sini. Iya. Dan kita akan membahas terlebih lanjut terkait pinjaman dana PEN yang tadi bermasalah di Kabupaten Situbondo, begitu ya Bapak? iya. Nah, saya akan tanya lagi nih terkait alur kasusnya, sebenarnya ini dimulai dari bulan apa dan bagaimana awalnya Bapak? Seingat saya itu mulai bulan Februari. Februari Itu tahun ini ya? Tahun ini penggeledahan ke DLH itu. Itu kejaksaan, bahkan Kajarinya itu juga ikut Langsung ikut turun terjun. menggeledah karena Gitu. sudah diduga kuat ini bermasalah. Dan bagian mana yang bermasalah Bapak? Ya di DLH itu. Cuma sampai detik ini belum ditetapkan tersangka. Tapi apakah sudah beberapa list nama begitu, daftar Iya, nama? kurang lebih 10 orang itu sudah dipanggil. Dan itu sudah menjadi calon tersangka begitu ya? Nah, harapan rakyat seperti itu. Kalau itu memang bersalah, ayo secepatnya ditetapkan tersangka. Sampai detik ini kayaknya Kejaksaan Situbondo itu saya anggap lambat. Karena ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Jadi saya kalau ke sana cuma bilangnya mau dipercepat. Saya datang bersama masa mau dipercepat. Bahkan saya kemarin itu datang ke sana, hari Kamis kemarin, saya datang, ada Pak Kajari. Ada katanya. Terus saya duduk dulu. Ternyata yang menemui saya itu
bukan Pak Gajari, bukan Pak Reza. Terus Selaku apa itu Bapak? selaku apa saya kurang paham. Saya dipersilakan duduk, ya saya duduk gini, Pak Haji maaf, ini Pak Gajari tidak ada. Ada cuma kurang enak badan, gitu. Gitu. Oh iya loh, saya di sini demi rakyat, penting saya ini. Kalau misalkan sakit, tak gitu kan sama saya. Saya hanya perlu 5 menit. Saya mau mempertanyakan yang kasus dana pen, tak gitu kan. Oh anu Pak Haji katanya, ini lagi sibuk mengerjakan tugas, gitu. Loh, saya kan tersinggung. Artinya kasus dana pen ini dikesampingkan gitu Iya. ya oleh pihak kejaksaan di Ya saya Cirebon marah, sendiri. begitu Lalu? kan. Iya. Iya, saya bilang, gitu. Gini Pak, kalau memang Pak Gajari itu atau Kepala Kejaksaan Situbondo itu memang sakit, ya bilang sakit. Kalau memang ada tugas, ya ada tugas. Kan seperti itu. Jadi harus gentle. Karena Gajari ini dan anak buahnya semua dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Jangan nyantai. Dan ini kantor kejaksaan, saya bilang kemarin, ini bukan milik Pak Gajari. Ini milik rakyat Situbondo. Tak gitu kan sama, ini milik masyarakat. Tak gitu kan sama saya kemarin. Jadi saya Lalu marah. memang dari Kajarinya belum ada Datang, masuk, cuma alasannya itu sakit katanya. Ya kalau sakit, sakit. Terus alasan kedua itu katanya, ini bilang sibuk. Kalau alasan kan satu, sibuk, ya sakit, ya sakit. Itu gentle namanya. Kayak gitu. artinya ini belum ada pihak yang bisa ditemui oleh Bapak Iya. Haji Muhammad di sini. Nggak tahu. Kalau memang tidak suka sama saya, ya bilang aja tidak suka. Tapi paling tidak harus mempercepat kasus ini kan seperti itu. Begitu. Jadi Jangan menghindar, jangan. Harus gentle. Laki-laki harus gentle dimanapun. Jadi ini kasusnya masih mengambang begitu ya Bapak? Kepastiannya belum ada? Katanya mau diproses Baik. sesuai dengan aturan-aturan kejaksaan. Saya kurang begitu Baik. paham karena saya bukan pegawai kejaksaan. Ya. Lalu kalau misalnya sampai mungkin dalam sebulan ke depan tidak ada tindak lanjut, nantinya Bapak Haji Muhammad ini akan melakukan upaya apa lagi ini Bapak? Ya saya akan datangi lagi seperti itu. Yang saya sayangkan ini, kasus ini sudah cukup lama, 5 bulan, tapi yang didatangi atau yang digeledah ini hanya DLH doang. Oh jadi yang bermasalah bukan hanya DLH begitu? Ini kan berkaitan antara DLH, terus Dinas PUPP, yang kepalanya sekarang Pak Gatot itu juga harus didatangi. Ini namanya adil kejaksaan. Jangan hanya satu DLH saja. Baik. Termasuk proses lelangnya ini di Pemda, namanya ULP. Didatangi nih 3. Gitu. Jangan hanya satu kantor aja atau satu DLH. Karena orang-orang atau pegawai DLH itu sempat datang ke saya, ini Pak Haji kok hanya kantor saya. Padahal ini berkaitan dengan PUPP, juga dengan ULP nanti lelangnya. Baik, Seperti jadi itu. kita tarik garis benang merah, artinya di sini tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup saja yang bermasalah, Iya. tetapi ada beberapa dinas-dinas Iya, yang juga harus terlibat begitu. didatangi juga, iya. Baik. Heeh. Lalu nantinya Bapak, kalau misalnya memang benar-benar Kajari ini tidak memberikan kepastian terkait kelanjutan kasus ini, apakah Bapak akan melakukan aksi demo tunggal seperti Ya yang biasanya? pastilah. Pasti. Pasti. Namanya aja Raja Demo begitu ya Ya Bapak? pasti. Saya tidak akan mundur. Baik. Pasti. Lalu akan akan demo upaya ke demo kejaksaan saja, juga mau ke begitu? Pemda nanti. Iya kan? Karena sampai detik ini Pak Bupati tidak mau tanda tangan. Begitu. Iya, tidak mau tanggung jawab. Jadi akan Seorang mendesak laki-laki pihak harus tanggung Bupati jawab. begitu. Iya. Kalau tidak mau tanggung jawab dikembalikan, gampang kok, selesai. Iya. Kalau perlu saya kasih sumbangan nanti Bupati untuk biaya ke Jakarta. Iya, demi rakyat saya tidak apa-apa. Iya. Jadi sejauh ini sudah berapa kali mendatangi kantor Bupati sendiri? Pertama sendirian, nggak ditemui. Padahal ada di dalam. Yang kedua itu memang tidak ada. Yang ketiga saya bawa masa, tidak Tetap ada lagi. Tidak muncul. Begitu. Iya, nggak muncul-muncul. Baik. Gitu. Jadi apakah pernah mengalami pengalaman tidak enak seperti diusir dari kantor Bupati? Bapak pernah? Gini, yang kemarin yang terakhir itu hari Senin kemarin kurang lebih 3 mingguan saya ke sana. Saya datang itu bukan diusir, bukan. Saya ditemui dengan Pak Sekda, juga teman-teman sana, Pak Haji gini, kalau misalkan sampean mau menemui Bupati, sampean itu jangan bentak-bentak katanya. Jangan gertak-gertak Baik. katanya. Jangan gini-gini. Loh, Pak, saya ini juga punya etika, saya tahu akhlak. Tergantung bupatinya nanti. Kalau saya dihalang-halangi, saya akan bentak-bentak. Karena kantor Pemda ini milik rakyat. Saya mewakili rakyat. Tak gitu kan sama saya.
Kalau bupati sopan, saya sopan. Begitu. Tak gitu kan ya. Jadi sampai sejauh ini Bapak belum Cuma pernah teman-teman bertemu wartawan bupati. yang disuruh keluar waktu itu. Ini ada teman-teman wartawan, teman-teman. Jadi Bapak belum peres. pernah ketemu bupati sampai sekarang Pernah. ya? Terkait kasus pinjaman ini Pernah. maksudnya? Ya Sudah ini. pernah? Sudah pernah dibahas berdua dengan Bapak Bupatinya? Bertiga. Jadi Pak Bupati, Pak Sekda, saya. Dan Seperti apa itu. yang disampaikan oleh Bapak Bupati? Bupati intinya tujuan saya ini untuk rakyat. Begitu. Untuk rakyat, Mengatasnamakan untuk rakyat, pembangunan rakyat. Loh, ya saya bilang, ini rakyat tidak setuju kok mau dipaksa untuk membangun, untuk pinjam. Kecuali rakyat setuju, ya monggo tidak apa-apa. Ini rakyat tidak setuju kan? Tak gitu kan. Terus saya bahas yang ini, yang pertanggungjawaban. Pak, sampean mau tanda tangan apa tidak? Tak gitu kan? Kadang ini yang bertanggung jawab sampean pribadi ke keuangan, tak gitu kan sama saya. Saya tidak mau tanda tangan. Berarti kalau tidak mau tanda tangan, berarti bupati tidak mau tanggung jawab. Alibinya Bisanya kenapa bupati itu tanda Bapak tangan tidak mau itu bertanggung- cuma pengajuan dana. Baik. Ya, jadi kalau pengajuan pinter dia langsung ke Jakarta tanpa musyawarah ke DPR. Lalu Untuk alibi yang tanggung jawab disampaikan tidak apa bisa, Bapak? tidak mau. Alibi yang disampaikan kenapa tidak mau bertanggung jawab itu apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sendiri? Karena sudah ada ikatan atau perjanjian ke Menteri Keuangan atau ke siapa, terus ke PT SMI apa? Saya kurang paham masalah itu terus terang. Jadi artinya menurut Bapak Bupati beliaunya sudah memiliki kontrak perjanjian yang sudah Betul. valid begitu ya istilahnya, Yang sudah tetapi valid. dengan rakyatnya tidak ada begitu kan istilahnya. Saya bilang sama Pak Bupati waktu, Pak itu urusan pribadi sampean, urusan pribadi sampean ke pemerintah pusat. Baik. Tapi pembangunan bukan di Jakarta Pak, tak gitu kan. Dana Menyangkut PEN dengan ini rakyat Situ mau Bondo. digunakan di Situ Bondo. Baik. Jadi sampean harus punya tanggung jawab ke rakyat sesuai dengan janjinya sampean, tidak mau membohongi rakyat bahkan mau membantu. Sekarang tidak mau rakyat, kok mau dipaksakan? Kalau mau dipaksakan oke terserah, sampean tanda tangan. Jadi ketika nanti ada masalah, sampean harus siap. Gitu. Atas nama rakyat. Harus siap menanggung akibatnya. Kalau tidak mau bisa melunasi, kan seperti itu. Ya bisa-bisa masuk itulah, saya nggak tahu. Seperti itu. Baik, kira-kira nanti apakah ada kemungkinan Bapak Bupati ini dapat ini ya, apa? Sebenarnya gugatan dari rakyat sendiri. Gimana? Di blacklist dari Situ Bondo begitu, apakah ada kemungkinan Bapak Bupatinya sendiri? Saya waktu demo saya sempat, kalau ini dana PEN mau dipaksakan, nggak mau dikembalikan, ya rakyat ini menginginkan Pak karena ini atau Bupati Situbondo silakan mengundurkan diri gitu. Karena udah berseberangan dengan masyarakat. Masyarakat tidak mau dengan dana PEN, ini bupatinya maksa. Gitu. Lalu yang dilakukan sampai saat ini apakah DPRD-nya tetap diam dan tidak memberikan komentar atau bagaimana Bapak? DPR mendukung rakyat gitu. untuk menggagalkan dana PEN. Tetapi kenapa masih Cuma sampai sekarang sebagian ada kecil, pinjaman dana PEN ini ini ya? 1-2 orang ini yang mendukung karena Begitu. sebagian kecil saja. Untuk wakil bupatinya sendiri? Kan saya tadi Mendukung udah bilang, Bapak Karno atau saya bagaimana? ini Pak Haji nggak pernah diajak musyawarah sama bupati, gitu. Tapi tetap meskipun begitu kan beliau sebagai wakil bupati juga memiliki jabatan yang cukup tinggi begitu di Kabupaten Iya, Situbondo. Iya. Jadi artinya di sini Bapak Karna melawan rakyat begitu ya, sedang di Situbondo. Iya. Gitu. Memaksakan diri untuk pinjam uang, seperti itu. Jadi nantinya kira-kira apa yang Bapak pikirkan nantinya kalau misalnya memang Bapak Karna ini benar-benar tidak mau mengikuti suara rakyat, apa yang akan terjadi menurut Bapak? Kalau misalkan Kalau misalnya kan memang Bupati Situbondo saat ini tidak mau mendengarkan suara rakyat dan Ya. tidak mengikuti suara rakyat begitu. rakyat tetap menolak dan rakyat akan datang lagi Iya, ke kira-kira Pemda. apa yang akan terjadi? Ya, terserah nantilah. Oh gitu. Nggak usah dipikir Tidak sekarang. Yang tidak akan penting dibicarakan sekarang saya gitu. untuk membela rakyat tidak akan pernah mundur saya. Selangkah pun haram saya kalau untuk membela umat, membela rakyat. Artinya Bapak di sini akan tetap mengusahakan sampai kasus tersebut diusut tuntas begitu ya? Betul, itu sudah. Benar sekali. Jadi mungkin kalau Baru misalnya saya akan diam, akan duduk saya di tempat. begitu, jadi itu mungkin pesan untuk Bupati Situbondo saat ini Bapak Karna ya. Bapak Karna kalau misalnya menonton ini mungkin bisa didengarkan suara Silakan Bapak Haji didengar, Muhammad tidak di apa-apa. sini. Benar. Saya ini tidak benci sama Pak Karna, tidak loh. Tidak benci saya, enggak. Cara yang Madura tak ngusuk Pak Karna, enggak. Karena mereka sebagai bupati itu harus benar-benar membela rakyat. Baik. Baik, saya tidak tahu artinya tadi, tapi nanti gini, kita akan bahas. maksudnya saya tidak benci secara Ya, pribadi ke Karna, baik. tidak. Kalau karena ini apa adanya yang dijalani, ya
pembangun yang membangun, ayo, tapi jangan pakai hutang. Baik. Jadi Silakan, mungkin, saya dukung ya. Pak Karna. Tapi kalau pakai hutang, saya tolak. Baik, Saya kita akan lawan tunda karena terlebih itu. dahulu ya Bapak, karena akan jeda iklan yang berikut ini. Jadi Oke, pemirsa NTV sip. jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi dalam program Acara Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Talita Diva dan saya masih bersama Raja Demo Situbondo. Di sini ada Bapak Haji Muhammad dan kita sudah membahas terkait permasalahan yang sedang hangat di Kabupaten Situbondo ya Bapak tadi ya. Iya. Ada banyak sekali rentetan kasus yang terkait peminjaman dana PEN itu sendiri yang dilakukan oleh Bupati Karna selaku Bupati aktif Situbondo saat ini. Dan sekarang ini Bapak, mungkin untuk menutup segmen kita kali ini, apakah ada harapan dan kritik maupun saran terhadap pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini yang ingin disampaikan? Karena mungkin pasti banyak lah harapan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad begitu. Kalau saran seperti ini, jadi Bupati Karna itu harus lebih dewasa cara berpikirnya. Artinya harus mengutamakan rakyat, harus mengutamakan masyarakat Situbondo khususnya. Karena ini Bupati Situbondo. Kalau kita berbicara hutang ini, bukan hanya dana PEN, bahkan harapan saya dengan masyarakat Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia, jangan kasihan sama rakyat yang tidak tahu apa itu hutang. Namanya hutang ini kan bikin beban kepada rakyat, kepada masyarakat. Bahkan saya sarankan kepada Menteri Keuangan, dana PEN ini, ya harus benar-benar ini dicek turun. Jangan hanya lewat HP atau bagaimana, saya nggak tahu. Juga saya sarankan kepada Bapak Jokowi, kalau bisa di tiap kabupaten, ya, terus provinsi dan lain sebagainya. Jadi mulai hari ini, tahun ini, bagaimana Pak Jokowi bersikap bijak atau kasih arahan-arahan lah, biar Indonesia ini hutangnya tidak tambah menumpuk. Oh, ini bahkan Bapak Jokowi mendapatkan saran dari Bapak Iya, Haji saya Muhammad. sarankan, Ini luar biasa karena Pak sekali. Jokowi itu Baik. kan siap untuk dikritik, Baik. iya kan? Karena dia bapak kita. Beliau bapak kita ini, Pak Jokowi. Benar. Iya. Lalu Jadi selanjutnya- sekali lagi saya sarankan kepada Presiden Indonesia yang namanya Pak Jokowi, dengarkan. Haji Muhammad mau bicara dari Situbondo. Jadi urusan hutang bagaimana sekarang ini dikurangi Indonesia. Dikurangi dan dikurangi. Lebih baik seperti itu. Jadi membangun rakyat Indonesia ini apa adanya dulu. Baik. Jadi Lalu biar saya- tidak turun-menurun nanti ada hutang, ada apa. Jangan, ini saran saya kepada Pak Presiden Jokowi. Selanjutnya mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo atau mungkin ingin memberikan harapan terhadap Kalau negara Kabupaten Indonesia boleh. Situbondo, iya kayak Pak Gajari itu harus tegas. Dan harus memanggil Pak Karna. Kenapa saya haruskan? Karena sumber atau yang mengawali dana PEN itu adalah Pak Karna. Jadi dicek semua, sehingga nanti lelang itu sempurna, tidak ada kesalahan. Kalau terkait dana PEN yang sudah masuk kejaksaan ini kan, iya, ini harus adil Bapak Gajari ini, jangan tebang pilih. Oh, begitu, Ah, baik. Terakhir Pak Karna harus dipanggil, entah itu nanti sebagai saksi atau sebagai apa terserah. Kalau nggak dipanggil masyarakat Situbondo curiga, ada apa ini, ada apa? Ada pertanyaan 3 kali ini, 3 kali pertanyaan ini, Baik. ada apa kok nggak berani? Sedangkan kejaksaan yang lama, Pak Gajari yang lama langsung menggeledah turun sendiri ke DLH. Pak Gajari yang sekarang kan nggak berani. Kalau memang berani buktikan Pak Gajari, kan seperti itu. Baik, itu Oke. harapan untuk Bapak Kajarinya, untuk Yang Bapak kedua ini, Bupati Karna mungkin. ini perkembangan di Situbondo. Kemarin itu Pak Karna sempat menutup atau membubarkan itu Pasir Putih. Sehingga banyak karyawan yang menjerit. Itu punya anak tuh punya istri. Iya. Nah, bagaimana Pak Karna itu bisa bersikap bijak dan punya perasaan? Itu harapan saya.
Terus Baik. tidak lama kemudian ada Perusda, perusahaan daerah ini Bandungan Situbondo. Moro-moro ini juga mau dibubarkan. Baik, jadi banyak sekali kasus Jangan, saat ini. jangan dibubarkan, kasihan. Sehingga banyak karyawan ini kurang lebih Jadi, ya baik. 800 lebih kurang lebih seperti itu menjerit, maksudnya boroma, gimana kalau saya tidak kerja, gimana nasib anak saya, kan seperti itu. Baik, Gimana jadi istri saya? harapannya untuk Bapak Bupati Karna? Jangan seenaknya langsung ini ditutup, jangan gitu. Paling tidak musyawarah dulu lah kepada Direktur Pasir Putih, musyawarah dulu lah kepada Direktur Bandungan. Tidak pernah ke Bandungan. Ke Bandungan itu hanya makan degan katanya bersama keluarganya, bukan ke kantor. Baik, Nah, ini salah namanya bupati kayak gitu. baik. Moro-moro mau membubarkan, tidak boleh, tidak boleh. Ini milik rakyat, milik masyarakat. Jadi mungkin harapannya Bapak Haji Muhammad dari yang saya dengarkan tadi, dari yang saya simak dari obrolan Bapak Haji ini, Bapak Haji Muhammad ini ingin Bapak Karna ini lebih mempertimbangkan lebih dalam ya apabila ingin mengambil keputusan begitu. Dimusyawarahkan, iya, dan harus beretika. Artinya didatangi. Kulo nuwun lah, gitu. Iya. Sehingga masyarakat atau pegawai yang ada di Situbondo itu merasa diperhatikan. Ayo diayomi seperti itu. Baik, Iya. mungkin sudah cukup itu saja Bapak. Iya. Terkait harapan, Saya kritik juga dan cukup saran. capek ini ya. Luar biasa sekali, banyak sekali yang sudah disampaikan sip. oleh Bapak Haji Muhammad terkait Iya. pemerintahan Kabupaten Situbondo itu sendiri. Iya. Jadi pemirsa NTV yang ada di rumah, itu tadi obrolan saya Talita Diva bersama Bapak Haji Muhammad di sini terkait kasus peminjaman PEN Kabupaten Situbondo. Dan mungkin sampai jumpa dalam episode Dialog Nasional NTV selanjutnya. Saya Talita Diva selaku presenter kali ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.